Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ustadz semua. Berjumpa lagi bersama Ustadz pada hari ini pada pembelajaran IPA. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada video kali ini, nanti setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan anak-anak Ustadz semua yang pertama paham apa itu hukum Coulomb. Kemudian yang kedua, paham apa itu medan listrik. Kemudian yang ketiga, paham dari potensial listrik. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak Ustadz semua pahami penjelasan dari Ustadz berikut ini. Nah, baiklah, kita masuki pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang gaya elektrostatis. Nah, pada gaya elektrostatis ini yang kita kenal dengan pertama yaitu hukum Coulomb. Nah, bunyinya, jika dua benda yang bermuatan listrik didekatkan, maka di antara dua benda tersebut akan terjadi gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, besaran gaya tarik atau gaya tolak inilah disebut dengan gaya elektrostatis. Nah, di sini terdapat gambar itu percobaan yang dilakukan oleh Charles Augustin Coulomb. Makanya di sini disebut dengan hukum Coulomb. Nah, di sini terjadi besaran gaya tarik-menarik atau gaya tolak dari benda-benda bermuatan listrik dapat diukur dengan neraca puntir. Ini neraca puntirnya. Charles Coulomb ini melakukan kegiatan. Kemudian, maka dari pernyataan hukum Coulomb di sini, besaran gaya tarik atau gaya tolak dua benda bermuatan listrik sebanding dengan besaran muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua benda tersebut. Nah, maka didapatlah rumus F sama dengan K per Q1 kali Q2 per R2, di mana F itu gaya Coulomb, Q itu muatan listrik, K itu konstanta pembanding, sedang R itu jarak antara dua benda. Nah, maka didapatlah contoh sebagai berikut ini. Nah, berapakah gaya Coulomb di antara kedua benda bermuatan pada gambar berikut? Kata dia. Nah, di sini ada gambar Q-nya, muatan listrik yang pertama 0,2 Coulomb. Kemudian Q yang keduanya 0,8 Coulomb. Nah, berapa jarak antara dua tadi benda tersebut? Itu R sama dengan 40 Coulomb. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Tinggal masukkan rumus seperti yang tadi di sini. Ini rumusnya kita masukkan sama F sama dengan K, Q1, Q2 per R2 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat C minus 2. Nih, didapat dari K yang ini. K-nya per 0,2 0,8 dikali 0,8 dibagi 0,4 nih. K. Mengapa 0,4? Di sini kan 40 cm. Nah, 40 cm dirubah ke dalam bentuk meter itu menjadi 0,4 dia. Nah, maka didapatlah 9 kali 10 pangkat 9. Nah, itu pembahasan yang pertama tentang gaya elektrostatis pada hukum Coulomb. Kemudian yang kedua yaitu medan listrik. Nah, medan listrik itu didapatkan rumus E sama dengan F per Q, di mana E itu merupakan kuat medan listrik, sedangkan F itu gaya elektrostatis dan Q itu merupakan muatan listrik. Nah, maka didapatlah contoh sebagai berikut. Nih, jadi dapat dibaca suatu benda bermuatan Q sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 6 Coulomb, mempunyai gaya elektrostatis 100 N. Nah, ya, maka ditanyanya hitunglah kuat medan listrik tersebut. Nah, E itu kuat medan listrik, F itu gaya elektrostatis, Q itu muatan listrik.
Nah, tinggal kita masukkan rumusnya, maka didapatlah F-nya 100N yang ini. Nih, 100N F-nya, Q-nya yang ini. Maka didapatlah 2 kali 10 pangkat 7 N per C. Kemudian selanjutnya yaitu potensial listrik. Nah, potensial listrik ini merupakan rumusnya. Nah, ini keterangannya dan ini contohnya. Nah, sebuah tegangan mempunyai energi potensial listrik sebesar 15 joule dan memindahkan 2,5 kolom muatan listrik. Berapa beda potensial listrik pada sumber tegangan tersebut? Gitu ya. Nah, diketahui dulu Q-nya sudah didapat sama dengan 2,5 kolom dan W-nya 15 joule. Nih. Q-nya sudah dapat, W-nya sudah dapat. Muatan listrik sudah dapat, usahanya lakukannya sudah dapat. Nah, yang ditanya apa? Ditanya VAB atau beda potensial titik A dan B. Nih. Maka masukkan rumus, didapatlah hasilnya yaitu 6 joule per kolom sama dengan 6 volt. 6 joule per kolom ini sama dengan 6 volt. Jadi beda potensial sumber tegangan tersebut sebesar 6 volt. Nah, itulah tadi penjelasan dari Ustadz tentang materi rangkaian listrik. Mudah-mudahan anak-anak Ustadz semua dapat memahami apa yang telah Ustadz jelaskan dan selalu membaca buku-buku yang terdapat materi tentang rangkaian listrik tersebut. Ustadz mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ataupun penyampaian kata-kata dari Ustadz. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.